الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah Dzul Jalali wal Ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, para pemakmur majelis berkah, waktu berkah dan majelis ilmu yang kami hormati, memasuki hari ke-26 di bulan Rabiul Akhir, hari Ahad ketiga. Alhamdulillah, patut kita ekspresikan kesyukuran kepada Allah Jalla Jalaluh, baik dengan ucapan hamdalah tadi maupun dengan sikap hingga pada perbuatan menggunakan nikmat Allah dalam kebaikan. Karena semua itu sebagai ungkapan rasa syukur tadi atas nikmat Allah. Hari ini diantaranya kita masih dibangunkan dari kematian sesaat, yakni tidur. Kemudian setelah itu kita bisa beramal solih. Kesempatan yang sangat besar, yang sangat maha. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita melalui kalamnya dalam Al-Quranul Karim. Huwallazi yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itulah yang menggenggam jiwa semua hambanya. Jiwa yang wafat memang maupun yang belum wafat. Nah, yang belum wafat itu Allah genggam jiwanya di tidurnya. Jadi ruh kita memang dalam genggaman Allah. Bagi yang takdirnya meninggal, maka ruhnya tidak dikembalikan. Tapi yang belum waktunya tiba kemudian dikembalikan, dan itu kita. Apakah pernah mendengar di tengah-tengah masyarakat kita ini ada yang malamnya dia berdoa bismika Allahumma ahya wa amut, kemudian dia tidak bangun lagi, membuka mata itu malamnya menutup mata, membuka mata itu nanti di hari ba'ats? Ada nggak di antara tetangga kita, saudara? Belum ada di sini. Sebetulnya banyak kejadian-kejadian seperti itu. Malamnya pamitan tidur, dia baca doa, tapi pas dibangunkan subuh hari atau dini hari,
rupa-rupanya dia pamit untuk meninggalkan dunia ini. Ada yang di pagi hari dia memakai baju, di siang hari atau di malam harinya bajunya dibukakan orang, alias telah wafat dengan berbagai keadaan. Kita diberikan kesempatan mahal untuk membersihkan dosa-dosa lewat taubat, lewat amal solih, supaya ketika ajal itu datang, karena tidak seorang pun di antara kita yang bisa lari dari ajal, sebagaimana halnya kita tidak bisa lari dari rizki. Akan menjumpai rizki dan ajal akan mendatangi kita meskipun kita berlari. Nah, diharapkan ketika ajal itu sudah datang waktunya, mudah-mudahan kita dalam keadaan tersucikan, menghadap Allah Jalla wa'ala nanti di hadapannya, tidaklah membawa dosa, kalaupun harus kecuali sedikit. Hamba-hamba Allah, sekali lagi ini bentuk ungkapan kesyukuran kami atas anugerah waktu dan umur, kemudian ditambahkan lagi dengan kekuatan fisik, pendengaran, penglihatan, kesehatan. Ini semua kita pakai peranti-peranti mahal itu untuk ibadah pada Allah. Karena seandainya harta kita dikumpulkan untuk membeli pendengaran saja, duka kumaha sabarahaeun. Hoyong ningal duka sabarahaeun. Hoyong sehat duka sabarahaeun. Dan kita alhamdulillah akal tajam, pendengaran pun demikian, penglihatan juga sama, hingga pada kesehatan fisik. Hamba-hamba Allah, setelah kita salat subuh dilanjutkan dengan tolabul ilmi bersama-sama. Kalau ditanya tuh, iraha deureuhna si urang teh tina nuntut ilmu, dan para ulama dahulu ditanya begitu oleh orang-orang. Kapan Anda istirahat dari tolabul ilmu? Pertanyaannya itu benar ketika disampaikan pada momen tertentu, ya ini di masa keemasan Islam. Ditanya kapan istirahat dari tolabul ilmi. Karena memang proses tolabul ilmi itu sangat menguras sumber daya, waktu, tulu zaman kata Imam Syafi'i, panjang waktu ngaji itu. Apalagi harta, karena memang harus mengeluarkan harta untuk mendapatkan ilmu. Kemudian apalagi tenaga, fokus, kecerdasan, itu semua dikeluarkan. Maka pantas kalau capek. Pantas kalau capek. Dan pantas pula jika ada yang bertanya kapan istirahat dari menuntut ilmu. Karena memang upaya yang dikerahkan luar biasa. Kira-kira ya ayeuna pi capeun moal. Acan. Waktunya insya Allah 24 jam taya. Oh bahkan sajam ge moal. Tulus lompatan teh ya. Tidak, angin calik ngadangukeun ngaregepkeun. Tak mungkin didinya memusatkan pikiran dan fokus. Sebagaimana 2 pekan yang lalu diingatkan, siapa yang menyimak ilmu dengan telinganya, ia sebatas jadi apa kemarin? Hanya jadi pencerita yang ulung. Jadi bisa ngadongengkeun gitu. Tapi siapa yang menyimak dengan hatinya, maka dia akan paham. Dan seterusnya. Itu kalimat Imam Syafi'i, bukan kalimat saya. Nah, para hamba Allah. Tapi anggaplah pertanyaan tadi pun masih layak disematkan pada kita. Kiraha urang eureun istirahat dengan ilmu. Ulama selalu menjawab, saya akan istirahat dari menuntut ilmu nanti di surga. Memang dunia ini tempat untuk berlelah, bukan tempat untuk beristirahat. Begitulah mentalitas, mindset dan sikap orang-orang beriman. Salah satunya dalam menuntut ilmu. Jadi muadaya istilah eureun, pantesan para ulama sok nyaur minal mahdi ilal lahdi. Baiklah hamba Allah, pagi ini pun kita akan melanjutkan belajar. Kemarin belajar, lusa belajar, pagi ini belajar, besok terus belajar. Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar satu riwayat yang kami jumpai
Riwayat ini mengisahkan dialog Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Kami jumpai riwayat ini dalam dua kitab. Pertama dalam Bahjatul Wasail dan yang kedua kitab Nashihul Ibad. Dua kitab ini ditulis oleh penulis yang sama, mualifnya sama nih, yaitu Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani atau Al-Jawi. Insyaallah. Nah, sebelum kita urai riwayatnya, seperti biasa saya ingin tahu dulu responden jamaah di sini nih. Dunia penting apa tidak, Pak? Penting. Kalau dibanding akhirat, dunia besar mana? Besar mana sama akhirat? Jelas akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Jelas tidak bisa dibandingkan. Tapi dunia itu juga penting. Nah, pertanyaan saya, ini langsung yang terlintas pertama kali di pikiran itu yang ingin saya ketahui. Jadi tong rada lila mikirna. Karena yang asli itu yang pertama di pikiran. Gitu. Pertanyaannya sederhana hadirin, tentang dunia. Apa yang Anda sukai dari dunia? Minimal 3 responden saja. Boleh menyebutkan 1, boleh menyebutkan 3. 2 atau 3, terserah Anda. Apa yang Anda sukai dari dunia? Tapi langsung segera ulang arang. Ngacung heula. Ngacung heula. Cung. Pirak ai minta izin kapun bojo kan teu wantun. Ieu mah pertanyaan sederhana ti abdi, apa yang Anda sukai dari dunia? Kumaha? Sehat. Tos hiji we. Nah, nu kaemutan eta pintennya. Naon deui? Cung. Harta. Mung sahiji, Pak? Regepkeun ke urang menang ieu deui, kan kamari teh pas lebaran teh menang. Waktu. Seneng waktu, Pak? Seneng. Oh, langsung diborong we. Harta tahta wanita juga uing kan. Saya tadi ngamar tadi paling tengah asa teh. Jabatan. Cekap langkung titilu ieu ya. Harta, tahta, wanita, jabatan terus lebet tahta. Tadi aya waktu. Tadi naon, Pak? Harta terus lebet. Tadi teh sehat, teman. Dunia, Pak. Dunia. Harta, tahta, wanita, punten tekedah masuk Pak Rasid. Anak-anak yang soleh. Baiklah. Asa ngarang Pak Rasid lila mikirna. Hatur nuhun aja jawabannya. Baik para hamba Allah, coba nanti jawaban Anda ini bagaimana gitu kalau dibanding dengan jawaban para sahabat. Ini pentingnya kita bandingkan. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah meriwayatkan ini. Bisa dibuka dalam kitab yang tadi kami bacakan ya. Ya, saya sudah nukilkan nih. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi radhiyallahu anhum ajmain. Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabatnya. Seperti inilah. Duduk-duduk. Tapi duduk-duduknya orang bertakwa, orang-orang luar biasa kan masih bernuansa kebaikan dan ilmu. Wa sa'alahum mubtadi'an bi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya ini dan dimulai dari Abu Bakar. Ya, bukan hanya kita ketahui bahwa khalifah itu urutannya Abu Bakar, kemudian ke siapa? Umar, kemudian ke Utsman, ke Ali. Dalam beberapa riwayat Rasul kalau berinteraksi meski berurut begitu juga gitu. La haula wala quwata illa billah.
Lalu dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa pertanyaan Nabi SAW? Diskusi itu begitu. Jadi kalau sedang ngobrol, jangan ngobrolin hal-hal yang tidak bermanfaat. Meskipun harus ngobrol dunia, manfaat ngobrol dunia nanti. Madza tuhibbu minad dunya? Abu Bakar, apa yang kamu sukai dari dunia? Gitu. Abu Bakar As-Siddiq menjawab. Faqal Abu Bakar. Bisa dibaca ahabbu, bisa dibaca uhibbu. Kalau ahabbu itu fi'il madinya, uhibbu mudhari'. Uhibbu minad dunya thalathan. Saya mencintai dunia ini 3 saja. Ada ya 3 hal yang saya suka, saya cinta dari dunia. Mahwa, kata ini Abu Bakar jawab, al-julus baina yadaik wan nadharu ilaik wa infaqu mali alaik. Saya senang duduk-duduk bersama engkau kayak gini. Kan dunia tuh. Kemudian saya juga senang natap engkau gitu. Dan saya suka menginfakkan harta saya untuk Anda. La haula wala quwwata illa billah. Sederhana tapi kok ngena banget gitu. Saya senang duduk-duduk dengan Anda. Kira-kira kalau kita senang berlama-lama duduk dengan seseorang dalam keadaan apapun, pokoknya senang duduk dengan dia mah berlama-lama pun. Kira-kira orang ini kayak gimana sih? Ya menyenangkan kan? Lalu apa? Menyejukkan mungkin. Lalu apa lagi? Memberikan manfaat mungkin. Dan selalu memberikan ya sesuatu hal yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Bisa ditarik lebih jauh tuh, bagaimana anak kita duduk dengan orang tuanya, seneng gak lama-lama? Pasangan suami istri seneng gak lama-lama berduaan? Bahkan tolok ukur kepemimpinan itu bisa diukur dari keluarganya. Mungkin bisa uplek dengan yang lain gitu. Ngerti uplek deh ya? Uplek tuh seneng, hangat, asik. Tapi keluarganya asik gak kalau dengan dia gitu? Kalau belum, nah berarti ada 2 wajah tuh di situ. Abu Bakar senang duduk dengan Nabi. Bahkan sangat suka melihat wajah Nabi. Sampai dalam riwayat yang lain, kalau Abu Bakar menyertai Nabi di ibadah sholat Isya pulang gitu, pulang ke rumahnya. Nah, setelah Nabi, jadi gini ceritanya, Abu Bakar bareng Nabi. Nabi masuk ke rumah. Abu Bakar juga pulang. Tapi tidak berselang lama kemudian balik lagi ke depan rumah Nabi dan nongkrong semalaman sampai tiba waktu fajar. Pas buka pantung, ayah Abu Bakar, ya anjir tirah di dia. Tita diwangi cina. Kenapa engkau lakukan itu ya Abu Bakar? Karena aku tidak kuat nahan rindu. Tak kuat lila apa jauh jeung anjeunnya ya Rasulullah. Paingan beliau menempati posisi tertinggi dari kalangan hamba. Karena kecintaannya pada Allah dan Rasulnya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kalau ditimbang seluruh iman umat Rasulullah masih berat siapa? Nah, ayo kecintaan kita pada Nabi itu dibangun lewat sholawat. Karena kalau ingin tahu kadar cinta seseorang pada yang lain, itu kata para ulama, sesering apa ia menyebut nama dan mengingatnya. Karena kalau orang sudah jatuh cinta, meski dia akan banyak mengingat dan menyebut namanya. Kalau perlu hingga dingigau bahkan. Sholawat, jangan ke yang lain ya. Kang Daris kemana-mana ya. Rasulullah sholawat diperbanyak. Munculkan kerinduan pada dia, meskipun sekali seumur hidup deh. Supaya rindu itu berbalas dari Nabi. Kemun umroh atau haji, pas ngaliwat makam Rasulullah, bacakan. Sholawat yang direkomendasikan para ulama adalah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Paling sederhana, Assalamu alayka ya Rasulullah. Bacakan itu berkali-kali sambil lewat di depan kuburannya. Demi Allah, para ulama menjaminkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengetahui dan menjawab salam-salam kita dan mengenali umatnya. Supaya yang kayak di Al-Haud kita dikenalinya. Dijamunya di telaga itu, diambilkannya
gelas dan diambilkan air telaga itu kepada kita langsung lewat tangan beliau yang mulia itu. Dibangun kerinduannya dari sekarang. Itulah 3 hal yang disukai Abu Bakar di dunia. Ternyata bukan pangkat, bukan harta, bukan yang lainnya. Wanita, sok sing tarik wanita. Abu Bakar suka apa tadi? 1, duduk dengan Nabi. Maka kalau Nabi sekarang sudah tidak ada, siapa pewarisnya? Para ulama. Maka sukailah Anda duduk-duduk lama-lama dengan mereka. Siapa ahli ilmu di tengah umat di sini? Berlama-lamalah dengan mereka. Kemudian yang kedua, menatap Nabi SAW. Sekarang kita bacakan sholawat. Mudah-mudahan bisa menatap wajahnya dalam mimpi. Ketika meninfakkan harta untuk Nabi SAW. Nah itu dengan, kalau ditarik konteks sekarang, ayo kita infakkan harta kita untuk membiayai ahli ilmu dan para penuntut ilmu. Karena mereka akan menjadi pewaris para nabi. Lalu beralih ke siapa sekarang yang kedua? Ke Umar. Nah, wa anta ya Umar. Bagaimana denganmu wahai Umar? Pandangan Nabi sekarang ke Umar. Jawaban Umar bagaimana? Untuk awas orang-orang, sami seperti idem. Ya, bagaimana pendapat Anda? Jarinya, ya, setuju, sepakat. Kalau saya nanya guru-guru kayak gitu, setuju. Gimana setujunya? Bunyikan lagi. Ya, dengan sipulan tadi. Bunyikan yang sipulan yang ada setujui tadi sebelah kita. Saya ingin tahu pendapat dia. Ya. Nah, Umar berbeda. Apa yang Umar lakukan ini? Uhibbu salatan. Saya juga 3 ya Rasulullah. Mereka semua itu nggak mikir heula. Betul-betul spontanitas. Nah, yang asli itu yang spontanitas. Seperti Anda tadi, ya Pak Rasid. 3 juga kata Umar. Apa itu? Amru bil ma'ruf walau kana sirran. Saya suka amar ma'ruf meskipun tersembunyi. Kemudian wa nuhya 'anil munkar walau kana jahran. Saya senang mencegah kemungkaran meskipun terang-terangan. Coba maknai ayat amar ma'ruf mah. Non tadi tersembunyi. Nahi mungkar terang-terangan. Apa yang Anda tangkap? Berani. Dalam kebaikan bioslah tidak diketahui gitu. Tapi amar ma'ruf terus dilakukan. Mencegah kemungkaran jarang orang berani. Dalam konteks sekarang apalagi? Lebih seringnya, nah ini kan amar ma'ruf nih, bukan nahi mungkar ini. Apakah saya berani nutup miras? Cantantu tah si Abim. Berdiri depan miras, tutup. Ini teh kemungkaran, pamannya gitu. Wani masih Abim tah. Cung di dia wani. Prostitusi tutup. Gitu. Tutup yo. Kagoda we saya yo. Begitu. Tutup. Ada yang berani? Perjudian. Aya nu wani nangkep koruptor? Cung. Ah cari cinggi Umar bin Khattab, saya suka amar ma'ruf meskipun sembunyi-sembunyi. Saya senang nahi mungkar meskipun harus terang-terangan. Artinya dengan resiko. Karena kemungkaran yang dicegah meski menimbulkan resistensi juga yang tidak ringan tuh. Ada konsekuensi yang harus dihadapi. Umar terbiasa dengan itu. Isukan saya rek hijrah. Siapa yang ini ibunya punya apa? Siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, dan ibu kehilangan anaknya, asakan we cegacan. Oh, gagapan. Masya Allah. Jadi ini mental-mental inilah yang harus kita miliki ya. Lalu yang ketiga apa kira-kira yang Umar sebutkan? Wa qaulul haqq walau kana murran. Saya senang mengucapkan kebenaran meskipun pahit. Hari ini pun krisis. Jarang yang berani mengatakan hak itu hak, batil itu batil. Karena dia tidak siap dengan konsekuensi. Dikucilkan, dibully, dimutasikan. Pokoknya mah rupa-rupa we konsekuensi. Jadi kita seolah-olah sudah menukar keridhaan Allah dengan keridhaan makhluk. Jadi dialog sederhana tetapi luar biasa isinya. Menggambarkan karakter masing-masing dan itu asli. Dan jawaban
Jamaah baru berkutat pada harta, tahta, wanita, kesehatan, waktu. Ayo jawab amar ma'ruf tadi. Nahi mungkar. Nah, dari kukadio sampai ke 2 orang sudah terukur kan kita di mana? Tapi asa teh rek bertetangga jeung nabinya di surga. Itu. Nah, ayo kita terus lakukan perbaikan mumpung aya kesempatan. Kemudian mata Nabi beralih ke sahabat yang ketiga. Siapa? Utsman. Wa anta ya Utsman. Dengan lembut Nabi bertanya. Dan bayangkan antusiasme sahabat untuk menjawab. Sugan cek abdi macan ka emutan naon ya Rasulullah. Mereka menjawab, ingin menampilkan karakternya, keinginannya yang asli dan tidak tercela. Keinginan dunia tapi tidak tercela. Apa jawaban Utsman? Qala Utsman, uhibbu salatan. Abdi ge 3 ya Rasulullah. Entah mengapa Umar nyebut 3, Utsman nyebut apakah tawadu pada Abu Bakar gitu. Mau ngaleuwih ya, 3 we gitu. Bisa mah kurang tidinya. 3 Masya Allah. Dan dialog kayak gini juga banyak riwayat yang lain tentang madu, atau ada dialog sampai dengan Aisyah itu. Umar, Abu Bakar dan sebagainya. Di riwayat yang di kapan-kapan saja kita bahas itu. Utsman bin Affan menjawab, saya juga suka 3 hal di dunia ini. Pertama, it'amut ta'am. Saya senang ngasih makan orang-orang. Dermawan sekali. Abu Bakar dermawan, tapi hartanya untuk siapa tadi? Rasulullah paling senangnya. Tapi Abu Bakar juga luar biasa dalam berderma pada yang lain. Saya senang ngasih makan orang-orang. Kedua, saya senang wa ibsa'us salam. Saya senang mengucapkan salam pada yang lain. Kemudian yang ketiga, wassalatu billail wan nasu niyam. Saya senang sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur. La haula wala quwata illa billah. Nepi ka 3 orang di level itu enggak? Beuki jauh asatnya. Saya senang ngasih makan. Hari ini pun, Pak. Hari ini pun luar biasa nih masalah kepekaan sosial ini. Dia bisa belanja makan di tempat-tempat tertentu, bahkan dipostingkan di medsos, di status, di reel, ya istilah-istilah anyar kan emang real gini, status nanti TikTok makan Pak, padahal jeung karedok, aduh saya temen, sugan teh jeung naon ieu dahar teh, kan ada hebat lah, muning hiji kusorangan gitu, ya jeung karedok mah diposting. Jeung eta kangkung rawing nyelap hiji dicengirkeun deh gitu ya. Ini kepekaan sosial hari ini. Seseorang bisa belanja apapun, bahkan mikir hingga ke kumaha cara menghuni Mars. Sementara hartanya tidak dipakai untuk mengentaskan kemiskinan di daratan Afrika umpama. Tidak dipakai untuk mencegah kumaha carana dibuat biaya, membiayai ilmuwan-ilmuwan untuk menciptakan kebersihan udara, penanggulangan sampah dan sebagainya. Atau kesehatan jadi gratis. Kan bisa dengan semua sumber daya tadi. Komo ayeuna ibu-ibu resesi gitu teh. Cek nu beunghar eta teh. Resesi 2023. Tong hariwang hadirin. Tong hariwang. Komo orang Sunda babadotan ge jadi dahareun. Jengkol, sarila aya eta mah tenang we lah pokona mah. Tong hariwang. Tapi kagedebog cau bisa jadi tuangin. Itu yang disukai oleh Utsman bin Affan, memberi makan. Ini amalan yang luar biasa, bahkan di surah Al-Maun kita termasuk dusta dalam mengamalkan agama kalau tidak. Nah, tadi kalimatnya kumaha? Di surah Al-Maun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua tadi beliau mengucapkan salam. Ini pun sudah langka, dan maha benar Allah dan Rasulnya yang mengatakan bahwa di antara tanda kiamat salam hanya diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Karena terkenal mah moal. Sampai di Malaysia itu ada eksperimen sosial.
dia di tempat umum gitu di taman kota, nuker jogging, nuker hiburan. Dia sengaja bawa kamera dan lain-lain, entah mahasiswa atau salah, pokoknya nuker eksperimen sosial. Ngucapkeun salam. Assalamualaikum Pak Ci gitu. Karena dia bareng da teu wawuh jadi disidik-sidik heula beungeut teh. Raraina teh disidik-sidik heula. Mun wawuh karek dia jawab waalaikum salam. Teu wawuh mah bengong. Ya. Ah coba di dieu engke. Ini poe Ahad kan aya pasar teh dihareup nya. Hareup mah atau pas belanja ka Borma teh. So ka kasirna assalamualaikum. Meureun kasirna teh waalaikumsalam. Atau saking nu balanja we. Karena memang ini sudah bukan berarti gimana ya. Ini mah tanda kiamat memang begitu dibunyikannya. Jadi apa bisa ditarik kesimpulan supaya kiamat diperlambat kita kasih salam kepada siapapun gitu supaya tanda kiamat tidak terjadi umpamanya apa gitu enggak juga iya mah fenomena sosial sebagai bukti dari kebenaran Allah dan Rasulnya karaos itu terjadi sekarang iya sahanteuna 30 tahun kapengker abdi masih nyaksian bahwa salam itu teh salam mur ya meskipun memang lamun di lemur mah guyub teh benar-benar apal ieu saha di mana teh bener apal gitu nya. Tapi kan setidaknya mereka masjidnya berjauhan. RT RW teh kan kaliwatan ku kebon jeung sawah. Tapi Masya Allah ketika bertemu teh assalamualaikum. Salaman hangat senyum 30 tahun ka tukang. Ayeuna kumaha nu terjadi? Ya kawas di dieu kawas di di mana nyebutna saya? Kawas di perkotaan. Jadi ya mun para hamba Allah bertemu saya di jalan kumaha? Pasti salam heula pan? Karena wawuh. So lamun teu wawuh. Nah gitu. Padahal seharusnya memang ini. Dan ini yang disukai oleh Utsman. Mengucapkan salam. Bahkan sampai aya salah sahabat anu khusus asup ka pasar teh sekedar untuk mengucapkan salam. Ka pasar salam, assalamualaikum ke pembeli ke penjual. Supaya dapat doa terus saling. Kemudian tadi sholat malam, wassalatu bilail wan nasu niyam. Nah, kalaupun ini sebetulnya wajib bagi Nabi dan Rasul. Sholat malam itu diwajibkan bagi mereka sendiri. Tapi bagi umat ini sunnah. Hanya saja bagi siapapun yang menjadi dai, ini rasa-rasanya kok tidak elok kalau dia tidak bisa qiyam. Bagi dai siapapun. Maka upayakan minimal 1 rakaat saja nih, yaitu witir minimal. Lamun memang teu bisa seperti Abu Bakar yang teguh pendirian dia bangun di sepertiga malam atuh kawas Umar yang rasa khawatir bisi tiasa gugah maka dia sholat witir sebelum tidur minimal seberapa rakaat tadi? 1 rakaat sebagai sebuah keutamaan. Keur Nabi memang wajib, keur umatna sunnah, tapi kalau bisa di level ini luar biasa. Minimal 1 rakaat. Itu yang disukai oleh siapa? Utsman. Kemudian pandangan Nabi beralih ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa anta ya Ali? Qala Ali, uhibbu thalathan. Saya juga suka 3 hal di dunia ini ya Rasulullah. 1. Ikramud dhaif. 2. Was-saumu bis-saif. 3. Wa darbul atu bis-saif. Ya. Memang beliau dalam melugoh ini luar biasa. Bahkan ditantang bisa enggak ada pidato tanpa huruf ro. Mengapa tidak? Langsung berpidato dari mulai innal hamdalillah sampai tuntas enggak ada huruf ro-nya. Enggak ada huruf hamzah. Enggak ada hamzahnya. Keluasan bahasa Arab beliau, Masya Allah. Ulama-ulama yang lain juga pernah tuh. Jangan ada huruf sin. Jangan ada huruf ro, apalagi meskipun ini dari kalangan Mu'tazilah ada salah satu ahli ilmu coba anda pidato dan dia cadel sok diece mun ngomong teh gitu cadel namanya sok diece ku Mustami teh akhirnya dia pidato tanpa huruf ro dan isinya mudah gitu ya Masya Allah begitulah keluasan ilmu ya, dan itu tidak ada pakai teks nggak ada pakai teks langsung mengalir begitu saja karena ilmu itu di dada. Ali bin Abi Thalib ikramud dhaif. Saya sangat suka memuliakan tamu. Rupanya meniru Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim di Al-Quran kan. Sampai beliau teh ketayepan ke belakang rumah ketika tamu malaikat itu datang ke rumah Nabi Ibrahim. Para tamu mengacalik sakedapnya mereka penggerla. Keketayepan. Ternyata ke tempat yang jauh untuk mencari lain kambing deui, sapi untuk disembelih. Ek nyuguhan. Keketayepan supaya tidak diketahui oleh tamu sehingga tamu menjadi risih kan menurut orang mah wios kan sok bebeja sekedapnya bade ka warung heula ngahajar di beja-beja wios sekedar repot-repot cenah je eta we nu aya di warung ripuh digitukeun mah deui tong wawartos nya komo nepi ka di beja-bejakeun mah aduh ieu teh nyapunten we mun aya ieu nu tiasa disayogikeun ieu mun nganyuk kun di beja-beja meh tamu balik teh ninggalan keur mayar gitu aduh mun kitu sih aja. Memuliakan tamu itu yang disukai oleh siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, aku suka puasa wasaumu bisaif. Aku suka puasa di musim panas. Gitu, musim panas. La haula wala quwwata illa billah. Kan dahaga makin luar biasa meureun aya puasa di keur mentereng mah. Mentrang cenah gitu. Wa darbul adu bisaif dan saya senang memukul musuh dengan pedang. Luar biasa. Yang dimulai yang disebutkan Abu Bakar tadi semuanya mulia apa enggak? Mulia. Yang disukai di dunia tapi mulia. Yang disukai Umar, kesukaan Umar terhadap dunia yang tiga tadi mulia apa enggak? Apakah juga dengan Ali? Ya. Utsman juga demikian. Subhanallah. Kemudian ada yang kelima yang ditanya oleh Nabi setelah 4 orang ini. Siapa dia? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Tsumma sa'ala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Wa anta ya Abu Dzar? Madza tuhibbu fid dunya? Namun anjeun Abu Dzar naon yang engkau sukai dari dunia ini? Beliau menjawab, uhibbu fid dunya thalathan. Ya Rasulullah, saya mah resep 3 hal di dunia tapi rada aneh nah gitu. Saya seneng yang aneh-aneh nah gitu. Tapi 3 juga sama kayak yang tadi. Ini mah husnudzon saya, mereka saling tawadu dengan yang lainnya. Jadi tidak melebihi hitungan. Cuman keinginan saya ini aneh ya Rasulullah. Nah, Rasul balik tanya nih. Apa yang aneh tadi tuh? Al-ju' wal marad wal maut. Saya senang lapar. Saya senang sakit. Saya senang mati. Aneh nggak? Lu tadi mah sholat malam ngasih makan ya puasa ya. Wah, melihat wajah Nabi ya seperti standar gitu ya, standar kebaikan sahabat. Hayang lapar, hayang gering, hayang maut. Bener cek Nabi teh aneh mana cenah. Sampai Nabi nanya lagi tuh, faqala lahu dzakiran sallallahu alaihi wasallam. Walima Nabi sakit tuh Abu Dzar. Kita kalau bahasa kita. Amuing aneh sudah bener ya. Nabi sakit tuh. Apa jawaban Abu Dzar? Tadi apa yang disukai pertama? Lapar. Nah, karena dengan lapar kata Abu Dzar, uhibul ju liyariqa qalbi. Saya senang lapar itu karena dengan lapar hati saya jadi lembut. Jadi dengan lapar hati saya jadi lembut. Dan itu bisa kita latih. Dan karasa betulan. Berbeda dengan ketika perut kenyang. Syahwat itu luar biasa menggebu di situ. Maka puasa Ramadan ini kalau masih bisa maksiat ketika dia puasa tuh kebangetan luar biasa nih. Dia sedang puasa, tapi panca inderanya tidak bisa dia hindarkan dari maksiat. Karena seharusnya ketika lapar itu tiba itu melembutkan hati. Sehingga jadi tambah bersih. Gitu. Terus apa tadi? Yang kedua apa? Sakit. Karena sakit maka dosaku jadi bersih. Dan dengan kematian aku bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di mana kita? Apa yang Anda sukai dari dunia hadirin? Setidaknya ambillah 3 dari salah satu yang para sahabat tadi sebutkan. So pikirkan
1 sampai 3 dari yang para sahabat tadi sebutkan. Bisa ambil sahabatnya langsung pilihannya atau dicampur-campur. Pikirkan sekarang yang paling Anda sukai dari yang sebutkan 5 sahabat tadi. Sekarang dirubah pertanyaannya. Apa yang Anda sukai dari dunia dari yang disebutkan 5 sahabat tadi? 1 sampai 3. Dah kepikiran? Salah seorang tolong sebutkan ke saya. Ma tuhibbu fit dunya minat dunya. Nahi mungkar. Siap dengan konsekuensinya, Pak? Hiji, 2. Hiji wae. Hiji wae. Setia berarti beliau tipenya. Manganu sanesna? Amar ma'ruf. Komitmenkeun, Pak. Komitmenkeun. Yang lainnya? Hiji-hiji wae teh. Oh kudu tawadu mulaina hiji sepuh deui teh. Penghormatan hiji deui nu ditunda teh. Pak Haji, kinten-kinten naon nu dipika seneng di dunia? Memberi makan orang miskin. Mudah-mudahan istiqomah Pak dan diberikan wasilahnya. Innamatun soruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kita ditolong Allah, diberi rizki oleh Allah tersebab hadirnya orang-orang lemah di sekitar kita. Bu, sebutkan hiji yang Anda sukai dari dunia. Aku suka suamiku nggak kemana-mana. Hati. Apa Bu? La haula wala quwata illa billah. Dukung Paknya. Tong ditoel, hicing. Dukung, Masya Allah. Dah orang tak apa amalan mana yang membuat Allah ridho sehingga rahmatnya turun dan kita masuk surga. Hiji itu loba-loba tinggal. Parasi tong mikir deh ini. 3. Oh 3. Apa Pak? Kalau beda boleh ya Pak? Boleh Pak. Menuntut ilmu. La haula wala quwwata illa billah. Di luar jawaban sahabat yang tadi. Seorang di. Mangga bebas ini. Sedekah. Luar biasa. Barakallahu fiik. Saya ngauri saya. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ada abdi ngawaler. Waalaikumsalam warahmatullahi. Istiqomahkeun Pak setiap nu pendak. Doa insyaallah. Wios di aneh-aneh ge kudu sanes. Abdi percanten nu sanesna menyiapkan satu amalan yang akan dilakukan dan dari kehidupan dunia ini. Mangga lakukan. Jadi dari sini kita dapat ilmu bahwa dunia itu penting karena bahkan Kiai Haji Bahudin Nur Salim nguningakeun memang betul ayatnya tadi yang 3 bahwa akhirat lebih utama. Tetapi karena kita hidup di dunia dan di dunia ini kita menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang akhirat, maka seolah-olah dunia saat ini lebih penting daripada akhirat karena kita masih di dunia. Jadi kalaupun kita disebut hubud dunia, yos lah. Apakah Anda hubud dunia? Ya. Tapi dalam ranah bahwa dunia ini kita pakai untuk kepentingan akhirat. Saya suka dunia sebagaimana Abu Bakar menyukainya. Kita suka dunia sebagaimana Umar hingga Abu Dzar menyukainya. Kita akan pakai dunia ini untuk mengumpulkan bekal yang sangat memadai di kehidupan yang panjang setelah dunia, setelah kematian nanti. Maka sebetulnya kalau pribadi saya lebih senang kepada apa yang disebutkan oleh Abu Dzar. Saya senang. Kalau artinya ketika sakit saya senangi. Ketika harus lapar saya senangi. Bahkan kalaupun mati nggak apa-apa. Karena akan berjumpa dengan yang kita cintai. Siapa? Allah Jalla wa'ala. Tidak masalah. Yang lain luput. Tidak masalah. Gitu. Nah kita berperan di semua sisi kehidupan yang kita sanggupi. Itu sementawis para hamba Allah. Salasna masih aya hiji riwayat deui nu diuningakeun. Namun kita pakai tema itu di pertemuan yang akan datang supados teu olab teu kemerkaan mun tuang teh mah. Jadi kita cukupkan di pukul 5:20 sekian ini. Kalaupun ada diskusi lebih baik kita diskusi setelah itu. Mudah-mudahan setelah ini kita memandang dunia dengan lebih bijak, lebih proporsional bahwa dunia ini memang hina dalam pandangan syariat tetapi juga penting untuk kehidupan akhirat. Ayo kita kumpulkan sebagaimana perintah Allah
wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kita ini di dunia. Wala tansa. Tong dianggap sepele, sok damel Pak. Maisha sing serius. Kumpulkan pundi-pundi, tapi yang paling bersihkan tina nu subhat komo nu haram, karena akan Anda makan, istri dan anak juga demikian, dan akan Anda sedekahkan. Bersihkan. Kalau tidak dibersihkan akan terjadi sesuatu pada Anda, entah sakit, entah kecelakaan, entah anak yang kemudian membangkang, istri yang tidak taat, bisa jadi. Maka bersihkan. So kumpulkan semua karunia Allah yang diberikan ke dunia ini, kemudian pakai wasilah-wasilah tadi untuk kepentingan akhirat. Jabatan, kesehatan, harta, bahkan termasuk wanita kita ajak untuk taat pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala mubtalan illa afaitah wala maitan illa rahimtah wala waladan illa aslahtah wala aqiman illa wahabtah wala sihran illa abtaltah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha walana fiha salahun illa a'adtana ala qada'iha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan nur yahdil hairina diya'uhu وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشأوه فلله ما للعين من مشهد اجتلال يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه هو النور 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 هو النور
النور